Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ariza Kurniawan, NIM 21067841445. Hari ini akan mempresentasikan tentang analisis fault tree analysis dan event tree analysis dari kejadian ledakan fasilitas penyimpanan minyak di Matanzas, Kuba. Ini merupakan tugas dari kelas manajemen gas Universitas Indonesia. Pada presentasi kali ini ada beberapa poin yang akan disampaikan. Pertama, sedikit deskripsi kasus, kemudian analisis fault tree-nya, kemudian analisis event tree-nya, serta preventive dan mitigative measures untuk kejadian ini. Baik, dimulai saja videonya. Una explosión muy grande ayer sobre las 8 de la noche y hoy a las 5 de la mañana una explosión tan grande que puso esto aquí como si fuera el suelo. Yo lo que vi fue cuando vinieron los helicópteros que vinieron a apagar, ¿no? Entonces traían una bolsa y echaban agua ahí, pero no resolvieron el problema. Porque dice que tiene que ser con espuma. La contaminación ambiental que va a causar todo ese humo. Las personas que viven por alrededor, que ya las evacuaron ya, pero igual, todo el que vive en Versalles, ese humo. También la pérdida, son mucho petróleo que se perdió, el país perdió mucho petróleo, y más la situación que tenemos con la corriente ahora con él. Y todos los afectados también que hay. Hay personas desaparecidas. El secretario del Comité Central del Partido con Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. En primer lugar, hay un grupo de personas, aproximadamente 17, 17 países que aparecieron, que llegaron a un hospital de La Habana. Hay 17 personas que no sabemos su estado actual y que tiene que ver que eran las personas que estaban más cerca de las acciones que se estaban cometiendo para tratar de mantener frío uno de los tanques y evitar que se propagara el incendio hacia eso. Por lo tanto, hay que crear un local donde se puedan atender a las familias de esas personas. Baik, sedikit recap dari video tersebut. Pada tanggal 5 Agustus 2022, pada hari Jumat, terjadi ledakan yang disebabkan oleh petir yang mengenai tangki penyimpanan minyak. Nah, kemudian terjadi juga pada tanggal 6 Agustus ledakan kedua, dan ledakan kedua ini menyebabkan setidaknya ada 1 korban jiwa, di mana pada saat itu sejumlah pemadam kebakaran sedang mendinginkan tangki agar tidak menyebarkan kebakaran. Kemudian tangki kedua ini pun tumpah dan menyebabkan oil spill, yang akhirnya menyebabkan tangki ketiga yang pada tanggal 8 Agustus terkena terbakar pula,
Kemudian pada tanggal 9 Agustus terjadi ledakan juga atau kebakaran di tangki keempat. Dan pada akhirnya pada tanggal 9 Agustus api berhasil dikendalikan. Kejadian ini terjadi di salah satu tempat penerimaan crude oil terbesar di Kuba, di mana pada tempat penerimaan ini, yaitu Matanzas, ada 10 tangki besar yang kegunaannya adalah untuk mengenerate listrik di sekitar pulau tersebut. Kejadian ini telah menyebabkan cedera pada 80-125 orang, 1 orang dikonfirmasi meninggal, serta menyebabkan 4.900 penduduk untuk mengevakuasi kota tersebut. Kemudian untuk fault tree analisisnya, untuk fault tree ini dimulai dari top event kejadian, di mana top eventnya adalah ledakan tangki dan kebakaran tangki. Berdasarkan top event ini, maka kita cari akar-akar masalahnya, di mana saya mendapatkan 3 akar masalah, yaitu sumber dari api, kemudian kebocoran dari minyak yang mudah terbakar, dan yang ketiga adalah uap atau campuran uap dan udara yang masuk dalam range mudah meledaknya. Nah, ini sesuai dengan konsep segitiga api, di mana adanya sumber api, adanya bahan yang mudah terbakar, dan udara. Di sini udara tidak dimasukkan karena udara sudah ada di lingkungan sekitar ya. Jadi mulai saja dari sumber-sumber api yang dapat menyebabkan kebakaran ada beberapa, yaitu spontaneous ignition, terus electric spark, terus api terbuka, kemudian listrik statis, petir, dan strike spark. Dapat dilihat juga basic event dari masing-masing intermediate event ini. Dan untuk point C dan D, static spark yang C dan D yang lightning, ini ada intermediate event lagi, serta basic event yang menyertainya. Kemudian untuk basic event F2 dan F3, yaitu oil spillage dan vapor and air mixture at explosive range, ada intermediate eventnya masing-masing, yaitu F16, F17, F19, dan F20, dan disertai dengan basic eventnya. Fault tree analysis dimulai dengan menyatakan top event, dan kemudian kita runut ke root cause-nya dari beberapa kemungkinan intermediate event. FTA ini menggunakan diagram logic dan boolean algebra, yaitu AND gates dan OR gates, untuk mengidentifikasi masing-masing kejadian dan kombinasi dari kejadian yang dapat menyebabkan kejadian top event. Pada FTA kasus ini didapatkan sekitar 62 kejadian, di mana F adalah top event, dan F1 sampai F20 adalah intermediate event, dan X1 sampai X41 adalah basic eventnya. Dari sini kita melakukan determination untuk minimal cut set. Di sini minimal cut set diartikan sebagai kombinasi terkecil dari basic event yang ketika dihilangkan maka tidak akan terjadinya top event tersebut.
Untuk referensi, basic event yang menggunakan OR gates dikalikan dan yang menggunakan AND gates itu perhitungannya ditambahkan. Nah, untuk memudahkan telah saya lakukan perhitungan detail di slide berikutnya. Nah, untuk top event sendiri F yaitu explosion and fire of oil tank, itu penyebabnya yaitu F1 ditambah F2 dan ditambah F3. Kita simpan sebagai equation pertama. Kemudian untuk intermediate event F1, F2, dan F3 masing-masing untuk F1 dilakukan perkalian karena menggunakan OR gates, dan masing-masing dari F4 sampai F9 dari basic eventnya dijelaskan di bawahnya, di tabel bawahnya. Kemudian untuk F2 sama, yaitu gabungan dari intermediate event F16 dikalikan dengan F17 dengan basic event yang dijelaskan di tabel bawahnya, dan F3 pun sama. Nah, setelah masing-masing intermediate event F1, F2, dan F3 telah dirinci, maka disubstitusikan ke persamaan pertama. Maka dari situ didapatkan beberapa determination of minimal cut set. Di sini setelah dihitung ada 13 minimal cut set, di mana yang paling pendek adalah minimal cut set 12 dan 13, yaitu X37 dan X38. X37 sendiri adalah terbentuknya flammable cloud yang cukup pada flammable range-nya. Kemudian untuk X38 adalah pencampuran antara uap dan udara yang cukup yang dapat menyebabkan yang mencapai titik mudah terbakarnya. Nah, kemudian ini adalah event tree analisisnya. Di sini menggunakan dua skenario, di mana kita ketahui ada dua jenis tangki, yaitu fixed roof dan floating roof. Nah, untuk tangki fixed roof, event tree-nya bisa dilihat di poin A, dan untuk floating roof, event tree-nya bisa dilihat di poin B. Nah, untuk menghitung kemungkinan terjadinya skenario ini, maka digunakan referensi pada tabel di bawah ini, dan setelah dikalikan maka didapatkan skenario dari lightning pool fire frequency untuk floating roof adalah sebesar 1 kali 10⁻⁶, dan lightning tank fire frekuensinya yaitu 1 kali 10⁻⁴. Sedangkan untuk fixed roof yaitu 9 kali 10⁻⁶ untuk lightning pool frekuensinya, dan lightning tank frekuensinya yaitu sekitar 5 kali 10⁻⁵. Nah, setelah dilakukan analisis itu, maka kita dapat memperkirakan atau merancang suatu mitigative and preventive measure. Salah satunya yang pertama adalah menggunakan proteksi untuk penangkal petir pada tangki penyimpan minyak dengan cara menginstal penangkal petir di sekitar tangki, baik di atas maupun di sekitarnya, dan memastikan bahwa tangki itu telah di grounding dengan baik. Kemudian untuk tangki jenis fixed roof, maka harus digunakan pressure relief valve untuk mengeluarkan pressure-nya atau uap-uap udara yang terbentuk, dan ventilasi yang baik di atas tangki tersebut. Kemudian dilakukannya inspeksi dan maintenance secara berkala pada semua komponen seperti control system. Kemudian menerapkan peraturan yang baik untuk menjaga agar maintenance untuk semua
peralatan itu selalu terjaga di sekitar fasilitas penyimpanan minyak. Kemudian sambung-sambungan pipa harus menggunakan campuran koper untuk menjaga dari electrical continuity-nya. Dan flange guard itu harus dapat mengarahkan kebocoran minyak ke tempat yang telah ditentukan. Sedangkan untuk mitigation measures-nya, yaitu pertama adalah automatic detection system atau sistem deteksi otomatis seperti fire detector, terus alarm, kemudian sensor panas, dan sensor api. Berikutnya adalah supply dari foam untuk menjaga tangki apabila telah terjadi kebakaran. Kemudian sistem pendingin dari tangki sendiri untuk mengurangi terjadinya penyebaran kebakaran jika ada satu tangki yang telah terbakar. Berikutnya adalah penggunaan dari PPE untuk pekerja yang bekerja di sekitar tangki penyimpanan tersebut. Dari presentasi itu dapat disimpulkan fault tree dari crude oil tersebut telah dilakukan dan dievaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dilihat bahwa basic event yang paling krusial yang dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan pada tangki adalah event X37 dan X38, yaitu terbentuknya flammable cloud yang cukup pada flammable range-nya, dan X38 yaitu pencampuran antara uap dan udara yang cukup mencapai titik mudah terbakarnya. Kemudian perhatian khusus harus diberikan kepada basic event X37 dan X38 untuk mengurangi probabilitas dan mitigasi dari besarnya kecelakaan tersebut. Kemudian untuk analisis event tree-nya, dari hasil analisis event tree dapat diindikasikan bahwa kemungkinan terjadinya sambaran petir dan yang menyebabkan kebakaran itu lebih tinggi pada tangki jenis floating roof. Demikian, berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.